Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur sekali kami boleh ketemu lagi 1 minggu ke depan ini di PD Faithful. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami percaya penyertaan-Mu luar biasa buat kami di tempat ini. Dan kami banyak mengalami setiap mujizat. Kami percaya hari ini kami adalah orang-orang-Mu, kami adalah murid-murid-Mu. Hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terlebih lagi saat ini kami memohon ampunan-Mu atas setiap perkataan perbuatan kami. Bahkan Kau layakkan kami masuk pada ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, tundukkan pikiran kami saat ini kami mau datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, benar Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, benar Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan dari kami. Karena Engkau Tuhan yang setia buat kami hari ini. Karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun hari ini. Dan saat ini tiba waktunya kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi pelita untuk kaki kami saat ini kemanapun kami pergi. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh melihat setiap janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman di PD Faithful ini. Urapi hamba-Mu Bapak Denny ini dengan pewahyuan yang datang daripada-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu saat dia memberitakan firman-Mu. Kami percaya itulah suara-Mu, itulah yang Kau inginkan buat kami melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya berkati setiap pemberitaan firman hari ini Tuhan. Kami percaya dan nama-Mu yang dipermuliakan dan kami semakin kecil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom untuk semuanya. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Pak Denny Pak Denny dari Surabaya. Jadi saya persilakan Pak Denny untuk mulai untuk firman-Nya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Denny. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan ya kepada Tuhan kita ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan ya, yaitu satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil ya dari kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 ya. Sebelum saya memulai kebenaran firman Tuhan ini, saya akan memperkenalkan sedikit ya.
Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya akan mengenalkan diri. Saya Denny ya, saya dari Surabaya. Istri saya 1, anak saya 2 ya. Dan saya dulu pernah maksudnya gabung ya bersama Caroline ya untuk pelayanan juga di Lampung. Saya juga lihat untuk Pak Irwan ya, Pak Irwan Lampung. Halo Pak, masih ingat saya Pak? Mantap terus Pak. Ya, ini sungguh luar biasa ya di saat seperti ini ya kita sedang berjalan ya bersama yang namanya pandemi ya. Saya boleh katakan ini adalah tahun-tahun yang susah ya saudara ya. Tidak ada yang tidak tergoncangkan oleh virus COVID-19 ini. Tetapi saya boleh berkata bahwa kita harus ya beradaptasi dengan virus ini. Amin. Memang kita harus melakukan yang namanya protokol kesehatan, yaitu yang disarankan oleh pemerintah ya. Kalau kita tidak patuh kepada pemerintah ya, bagaimana kita juga akan patuh kepada Tuhan? Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan ya kepada kita. Oke. Saat ini saya mau kita bersama-sama ya untuk membuka Alkitab kita ya di Ulangan 23 ya ayat 21 sampai dengan 23 ya. Tuhan memberikan saya satu tema yaitu tentang Nasar saudara. Saya tidak tahu kok Tuhan kemarin ya pada waktu saya diminta Ci Caroline ya untuk membawakan firman di PD Faithful ini, saya minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada setiap yaitu jemaat di PD Faithful ini. Terus Tuhan hanya kasih ya ini, ya Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Ya, mari kita baca ya bersama-sama. Dan hanya 3 ayat ya, dan kita akan mulai bersama-sama ya. Kita akan bacanya 1, 2, 3. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 22, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Ayat 23, apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Amin. Ya. Kita ya yang ada bersama-sama ini, saya yakin dan percaya setiap kita mungkin pernah bernasar. Ya. Saya boleh katakan bahwa ayat 22 mengatakan, tetapi apabila engkau bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Ya, kita bernasar atau tidak bernasar, itu tidak menjadi dosa bagi kita. Firman dengan jelas mengatakannya. Tetapi kita boleh garis bawahi yang ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan, janganlah engkau menunda-nunda untuk apa? Memenuhinya. Ya. Kita mau coba belajar. Ya. Kata nasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Ini adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan sudah tercapai. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasar itu janji seseorang, janji kita untuk kita ini melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan itu tercapai. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kita melihat nasar itu menurut Alkitab sama. Alkitab mengatakan bahwa nasar itu adalah janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang dia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Ya. Jadi nasar ini adalah janji
seseorang kepada Allah, janji kita kepada Allah. Amin. Tetapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nasar adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Itu bisa, bukan hanya kepada Allah, bisa kepada sesama. Tetapi kita lihat dari sisi Alkitab kita, bahwa Nasar itu adalah janji kita kepada Allah. Amin, ya. Jadi, kenapa sih orang itu kok bisa sampai bernasar kepada Tuhan? Saudara pernah nggak berpikir, kenapa ya kok kita ini sampai bernasar kepada Tuhan? Seolah-olah kita ini kok nggak percaya sih sama Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Seolah-olah Tuhan, Engkau tidak menjawab atau mendengar doaku, sehingga aku bernasar kepadamu. Ya, jadi saya ajak saudara untuk kita boleh berpikir bahwa nasar yang kita nasarkan itu bisa timbul dalam berbagai bentuk, ya. Di sini saya menekankan, ya, bentuk nasar itu timbul karena apa? Yaitu apabila kita janji melaksanakan suatu tindakan. Ya, kita janji melaksanakan suatu tindakan. Ya. Kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Ini berbicara tentang Hana. Saudara-saudara kan pasti tahu Hana, ya. Saya bacakan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa yang dilakukan Hana? Pada saat dia tidak bisa memiliki keturunan, dia apa tidak berdoa kepada Tuhan? Dia tuh berdoa, saudara. Ya, dia tuh berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa biasa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan sambil apa? Firman mengatakan di ayat 10, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, pada saat seseorang meminta kepada Tuhan, kok seolah-olah Tuhan tidak mendengar atau menjawab doa kita. Ingat saudara, pada saat kita memanjatkan sebuah permohonan, tidak ada yang namanya instan saudara. Kalaupun pada waktu kita doa dan doa itu dijawab, seketika itu juga oleh Tuhan. Itu semua karena kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi kita harus bisa menjalani namanya proses daripada Tuhan. Kapan Tuhan akan menolong kita, kapan Tuhan akan menjawab semua doa kita. Itu tergantung waktunya Tuhan. Amin. Dan kita lihat kembali. Di ayat 11 ini, Hana, ya. Kemudian Hana bernasar. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan secara hamba-Mu ini, ya, Hana ini bernasar kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita baca di 1 Samuel 9 ayat 11 atasnya, ya, apakah pada waktu Hana bernasar kepada Tuhan, langsung Tuhan jawab, langsung Tuhan beri keturunan? Tidak, saudara. Tetapi Hana tetap menunggu. Ya, menunggu waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau kita meminta kepada Tuhan, ya, janganlah kita seperti anak-anak, saudara. Ya, kalau kita sudah bertumbuh dalam kerohanian kita, maka setiap permohonan kita, permintaan kita, doa kita, akhirilah dengan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Amin. Kita serahkan semua kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Dialah penentu semua jawaban doa kita.
Kalau Tuhan berkata tidak, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau kita berkata ya Tuhan, tetapi Tuhan tetap berkata tidak, tetap tidak terjadi, saudara. Tetapi kalau kita berkata tidak Tuhan, kalau Tuhan mengatakan ya, yang terjadi itu kehendak Tuhan. Amin. Ya, jadi saya katakan di sini adalah Nasar itu suatu janji, ya, yang harus dilakukan setelah permintaan atau doa Anda terpenuhi. Bernasar tidaklah salah, bernasar tidaklah berdosa. Tetapi bernasar itu bisa berdosa pada saat kita tidak menepati nasar kita kepada Tuhan. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus menepati setiap nasar yang telah kita ucapkan kepada Tuhan. Ya. Kita bernasar kepada Tuhan bisa melalui dua media, saudara. Yang pertama kita ucapkan. Ya, kita ucapkan. Saya beri contoh ilustrasi ya. Saya beri kesaksian saya pribadi sendiri, saudara. Ya, saya pernah bernasar kepada Tuhan. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah tahu. Ya, pada waktu itu ibu saya mengalami sakit, saudara ya, dan sakit itu sakit yang sampai sehari ini tidak ada obatnya, yaitu kanker, saudara ya. Saya ini adalah anak yang paling sayang kepada ibu saya. Ya, saya ini paling sayang kepada ibu saya. Pada waktu dokter menyatakan suatu statement kepada saya bahwa ibu kamu terkena kanker. Pada saat itu saya tidak dekat sama Tuhan, saudara. Saya hanya Kristen KTP saya aja. Tetapi kelakuan saya, perilaku saya, apapun yang saya lakukan, itu tidak menunjukkan karakter Kristus ada dalam hidup saya. Tetapi melalui proses yang dialami ibu saya, ya, itu yang mengharuskan saya untuk berubah, saudara. Saya berdoa setiap hari kepada Tuhan. Pada waktu saya mendengar bahwa ibu saya terkena kanker, sejak dari situlah saya terus mencari Tuhan, saudara. Tetapi dalam tanda kutip, saya mencari Tuhan. Saya bukan mencari Tuhannya untuk pribadi saya. Tetapi saya mencari Tuhan karena saya ada, tanda kutip, maunya sama Tuhan, saudara. Saya mau apa? Dalam hati kecil saya berbicara, Tuhan, saya pingin ibu saya sembuh, makanya saya cari kamu. Inilah, saudara, yang biasa kita lakukan, benar atau tidak? Pada saat kita kepepet, pada saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, itulah kata-kata yang bisa kita ucapkan. Saya bernasar, Tuhan. Benar apa tidak? Ini yang saya lakukan. Setelah ibu saya terkena vonis kanker, yang saya lakukan adalah saya mendekat kepada Tuhan. Dalam arti seluruh PD di Surabaya ini saya masukin, saudara. Ya, saudara tahu sendiri PD di Surabaya ini banyak, saudara. Dari hamba Tuhan yang punya karunia ABCD, saya temui semua. Tanda kutip, saudara ya. Saya menemui hamba-hamba Tuhan itu. Saya ingin hamba Tuhan itu mendoakan mama saya atau ibu saya. Biar apa? Biar sembuh, saudara. Ya. Tapi ini jangan ditiru, saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang salah. Tapi saya bersaksi sedikit di sini bahwa ini yang saya bisa lakukan. Pada waktu itu saya ini masih bayi rohani. Jadi saya mulai mencari yang namanya Tuhan, tetapi dalam tanda kutip dengan maksud dan tujuan yang lain, yaitu ingin kesembuhan untuk ibu saya. Proses demi proses saya lalui, saudara ya. Pada waktu itu saya masih dalam standar perekonomian masih oke ya. Saya masukkan ibu saya ke rumah sakit yang paling top ya, tujuannya supaya ibu saya cepat sembuh. Ya, terus ya. Akhirnya saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jangan ambil ibu saya pulang. Saya cuma doa itu, saudara. Ya, tapi ajaibnya gini, saudara. Tuhan tuh selalu mendengar doa kita loh. Amin. Tuhan tuh sangat sayang kepada kita. Itu yang saya rasakan, saudara. Dia tahu saya belum bisa melepaskan ibu saya. Kalau pada waktu saya
berdoa, Tuhan tolong supaya ibu saya ini jangan diambil terus Tuhan ambil, mungkin saya akan murtad, saudara. Karena saya tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Ya, saya diberikan kesempatan sama Tuhan bersama ibu saya itu kurang lebih selama 2 tahun, saudara. Ya, di dalam waktu 2 tahun ini, saya berdoa terus kepada Tuhan supaya ibu saya jangan dipanggil pulang. Itu yang saya lakukan. Ya, terus saya berdoa. Jawaban tidak ada, saudara. Ibu saya tidak sembuh. Tetapi Tuhan masih mengizinkan saya bisa berkumpul dengan ibu saya. Meskipun dengan segala resiko, saudara. Ini adalah doa yang, kalau saya bilang ya, doa yang memaksa Tuhan. Saya memaksa Tuhan supaya, memaksakan kehendak saya kepada Tuhan supaya ibu tidak diambil, ya saudara. Dan akhirnya, saudara, inilah yang terucap dari mulut saya. Ya, setelah saya capek berdoa, saya mengucapkan nazar kepada Tuhan. Saudara tahu apa nazar saya? Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau Engkau sembuhkan ibu saya akan menjadi pelayan-Mu. Kemanapun Kau suruh saya, Tuhan, untuk melayani, saya berangkat. Itu statement pertama kali yang saya lakukan, saudara. Saya bernazar kepada Tuhan. Ya, saya bernazar berjanji sama Tuhan, kalau ibu saya sembuh, saya akan melayani-Mu, Tuhan. Ya, dengan berjalannya waktu setelah saya bernazar, apa yang terjadi, saudara? Apakah ibu saya tiba-tiba sembuh? Ya, enggak, saudara. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa perlu yang namanya proses, saudara. Proses untuk membentuk karakter saya, proses untuk membentuk hidup saya. Ya, saya diizinkan Tuhan. Tuhan menjawab doa saya dalam tanda kutip, ibu saya tidak dipanggil. Ya, itu kurang lebih 2 tahun. Di mana selama kurang lebih 2 tahun ini saya melihat penderitaan demi penderitaan ibu saya. Ya, saudara bisa bayangkan, ibu saya pada waktu itu beratnya 60 kilo. Ya, kurang lebih 2 tahun, berat badannya tinggal 29 kilo, saudara. Saudara bisa bayangkan, kurus sekali. Pada waktu itu, seorang hamba Tuhan sudah berbicara pada saya melalui SMS pada waktu itu, belum ada WA, saudara, belum ada BB, SMS sama saya, dia hanya kasih saya satu kata-kata, sampai hari ini saya masih ingat. Den, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia bilang gitu sama saya, seorang hamba Tuhan ini. Terus saya konseling sama Bapak rohani saya tanya, apa arti ayat ini? Dia cuma bilang, ini sudah waktu bagi ibu untuk pulang ke rumah Bapak. Saudara, ya, yang saya lakukan pada waktu itu, ya, saya sudah benar-benar menyerah kepada Tuhan. Saya benar-benar menyerah kepada Tuhan, saya cuma berdoa kepada Tuhan gini, ya, Tuhan, saya sudah capek. Capek dalam arti apa? Saya capek melihat ibu saya menderita. Tetapi saya juga suka atau senang ibu saya belum dipanggil pulang. Ya. Tetapi ya ini, yang saya lakukan adalah doa saya rubah, saudara. Bukan doa secara egois untuk diri saya. Tetapi saya berdoa seperti ini, saudara. Tuhan, jikalau Engkau ingin mengambil ibu saya, aku rela, Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, aku sudah rela. Terima kasih untuk waktu-waktu sudah Tuhan berikan pada saya, untuk saya boleh menemani ibu saya, meskipun saya melihat penderitaan demi penderitaan terjadi. Ya. Tetapi satu hal, Tuhan, saya inginkan, ini permintaan saya yang terakhir. Catatlah nama ibu saya di kitab kehidupan di surga. Saya cuma ngomong gitu, saudara. Tidak lama, saudara. Ya, sehari saya mengatakan doa itu saya katakan pada Tuhan, ya. Ya, kalau dulunya saya berdoa mempertahankan ibu saya supaya tidak dipanggil Tuhan, tetapi saya berdoa, setelah bernazar saya berdoa, oke Tuhan, ya. Besoknya, saudara, ibu saya koma, dan tidak lama, ya, pagi koma,
sore menjelang malam, ibu saya akhirnya dipanggil Tuhan. Kembali ke rumah Bapa. Apakah saya boleh berkata bahwa Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan jahat? Saya sudah bernasar kepadamu loh Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan ibu saya akan melayanimu. Menurut saudara bagaimana? Saya bernasar itu kalau ibu saya sembuh loh saudara ya. Tetapi yang terjadi apa saudara? Ibu saya sembuh atau enggak? Saya boleh katakan, ya. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengerti kehendaknya. Amin. Ya. Yang saya tangkap pada waktu itu, sehari sebelum ibu saya meninggal, ada teman saya besuk saya dan mendoakan ibu saya. Dia mendapat suatu penglihatan, saudara, bahwa ada bunga itu cantik, ya, bunga itu cantik. Tetapi bunga itu tiba-tiba menjadi layu. Bunga itu menjadi layu dan mati, saudara. Bunga itu pertama cantik, berubah layu, terus mati bunga itu. Tetapi sebelum bunga itu mati, ada beberapa biji daripada bunga itu yang jatuh ke tanah. Dan dari biji itu mengeluarkan bunga-bunga lagi. Saya pertama tidak ngeh, tidak tahu apa arti penglihatan daripada teman saya itu. Dengan berjalannya waktu, saya baru tahu. Tuhan kasih hikmat pada saya. Tuhan kasih pernyataan pada saya gini. Memang sudah waktunya bagi ibu itu untuk pulang ke rumah Bapa. Karena aku lebih sayang ibumu. Ya. Tetapi melalui pengorbanan ibumu, ya, melalui pulangnya ibumu ke rumah Bapa, engkau, saya, ya, engkau Denny, bersama adik-adikmu, kamu telah diselamatkan. Amin, saudara. Memang cara Tuhan itu bukan seperti cara yang kita mau, ya. Tetapi yang saudara perlu ketahui bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera sudah Tuhan siapkan pada kita. Ya. Kembali lagi kepada nasar, saudara. Ya. Kalau nasar itu tidak kita tepati, saudara, ya. Tidak kita tepati atau kita tunda-tunda. Ya. Saya ambil contoh misalkan. Ya. Saya ambil contoh Erik misalkan ya. Erik sudah waktunya untuk dipakai Tuhan luar biasa, tetapi masih menunda-nunda. Masih Tuhan, usahaku masih oke, ya. Usahaku masih oke. Tuhan masih berikan kesempatan. Ya. Tetapi hingga waktunya nanti Erik akan merasakan ya sesuatu yang dari Tuhan. Karena sudah dipanggil ya, dan Erik pada waktu itu bernasar, Erik tidak menepatinya. Itu yang namanya dosa, saudara. Ya. Pada malam hari ini Tuhan hanya ingatkan kepada kita semua, yaitu di PD, di tempat ini ya. Mungkin saudara pernah bernasar kepada Tuhan. Ya, tidak tahu itu saudara ucapkan nasar itu, ataupun nasar itu hanya sekedar timbul di dalam hati. Ya, ayo, tepati nasar itu saudara. Ya, kalau sudah terucap nasar itu, ayo tepati. Jangan sampai tidak ditepati, saudara. Karena apa? Sesuai dengan firman-Nya tadi mengatakan, ya, di Ulangan 23 ayat 21, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Amin, saudara. Ya, saudara tahu sendiri bahwa upah dosa adalah maut, saudara. Jika saudara tidak menepati nasarmu pada malam hari ini, ya, ingatlah, Tuhan itu akan menuntutnya dari kita. Ya, jadi mari pada malam hari ini, kalau mungkin kau lupa, pada beberapa tahun lalu engkau pernah bernasar pada Tuhan, Tuhan aku ingin melayanimu. Tuhan aku ingin apa?
ingin apa terserah ya. Yang Tuhan mau adalah, ayo pada malam hari ini, tepatilah nasarmu. Karena jikalau kalian tidak menepati nasar itu, ada dosa yang menanti, saudara. Dan lupa dosa itu adalah maut. Ya, dosa itu bisa berarti apa? Saudara bisa sakit, saudara bisa dalam ekonomi saudara parah, ya, banyak sekali macam-macamnya. Coba flashback kembali. Pada malam hari ini kita sama-sama, kita merenungkan apa ya yang sudah saya bicarakan pada Tuhan, yang sudah pernah saya nasarkan kepada Tuhan. Ingat-ingat, meskipun ibu saya sudah pulang ke rumah Bapak, pada waktu itu teman saya pernah menggoda saya, saudara. Kamu pernah bernasar kan? Kalau ibumu sembuh, kamu melayani Tuhan. Sekarang apa nyatanya? Ibumu sudah sembuh. Ibumu meninggal. Apakah kamu masih tetap melayani Tuhan? Saya dengan tegas berbicara. Ibu saya sudah sembuh. Dia bersama Tuhan di surga. Maka apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Sampai Tuhan memanggil saya juga. Saya katakan itu pada teman saya. Ya, jadi mari, saudara, kita bersama-sama. Ya, ayo kita bersama-sama. Kita kaum minoritas yang kecil ini. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan dunia ini. Ya, kita berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Kita berdoa bagi dunia ini agar belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan turunkan bagi kita semua. Amin, saudara. Ya, ingat ya, saudara ya. Apabila ada nasar, ayo bersama-sama tepati nasar itu. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Caroline dan Pak Erik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari PT Faithful untuk pelayanan Pak Denny di PT Faithful. Ayo untuk firman hari ini, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingat apa yang Tuhan kita sudah janjikan sama Tuhan. Kita harus percaya, mungkin hari ini kondisi yang nggak baik, tapi saat kita mengingat apa yang kita janjikan sama Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menabur ketaatan kita tahu Tuhan tidak pernah berutang. Bahkan hari ini Tuhan akan kembalikan, melipatkan apapun hasilnya. Hari ini saya cuma mau katakan satu hal. Saya sudah berkali saya katakan dalam firman saya, kita saat ini kita jangan merasa diri kita sebagai pengelola, sebagai pemilik. Tapi kita harus merasa semua ini yang kita punya ini kita hanya sebagai pengelola. Karena semua yang kita punya hanya titipan. Apapun hari ini, mungkin Anda hari ini bersama saya bernasar untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Ayo, tepati janji kita untuk melayani Tuhan, cari Tuhan dengan kesungguhan hati, cari Tuhan karena mengasihi, bukan karena pertolongan. Terima kasih untuk firman hari ini, terima kasih Pak Denny, terima kasih untuk ayo sama-sama kita masuk ya pujian penyembahan, terus kita langsung berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan, kita ada yang kebetulan di dalam firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini, Pak Denny. Kami percaya Tuhan, kami mau mengingat-ingat apa yang kami sudah gemang-gemangkan untuk Engkau. Hari ini kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami gemangkan, kami akan mau belajar untuk menaatinya. Apapun hasilnya Tuhan, kami nggak mau lari dari panggilan kami. Kalau panggilan kami itu kami bernasar untuk Kau pakai itu kami melayani Engkau, atau Kau panggil kami sebagai donatur, atau Kau panggil kami hari ini sebagai hamba, kami percaya Tuhan, kami mau hanya menyenangkan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ada di depan kami. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap pikiran perkataan kami. Kami mau belajar taat. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa hari ini memohon ampunan-Mu, layakkan kuduskan kami. Hamba-Mu hari ini juga berdoa untuk Pak Denny Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah melayani di PD Faithful Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati yang menjadi kebutuhannya. Pakai dia lebih lagi Tuhan hari ini. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk membawa nama-Mu lebih lagi di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh kami taruh dalam roh hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin, benar Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kami percaya hari ini kami naikkan setiap doa kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi mereka. Hari ini Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan. Tuhan, berkati mereka ini semua, Tuhan. Kau tahu mereka semua ini adalah anak-anak-Mu. Kau tidak mau anak-anak-Mu ini binasa. Kau mau anak-anak-Mu hidup menikmati janji-Mu. Hari ini kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu, Tuhan. Setiap pergumulan mereka di dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya. Kami percaya setiap langkah kami saat dipimpin oleh firman, kami akan menerima setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kira tasiri di kamu tekaratisi, kami percaya Tuhan, seperti visi misi yang sudah Kau berikan buat hamba-Mu. Di tahun ini, kereta api percepatan, saat hamba-Mu membawa mereka, mereka akan menerima percepatan itu. Mereka akan menuai apa yang mereka kerjakan di tahun ini. Persis apa yang sudah Kau berikan mimpi ini buat hamba-Mu, Tuhan, untuk boleh mengembalakan PT Faithful ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Maka hari ini kami berdoa untuk negara kami, Indonesia, Tuhan. Dengan adanya pandemi corona ini, kami banyak kehidupan keuangan kami tergoncang, bahkan ekonomi kami. Tapi kami percaya di dalam Engkau, Tuhan, adakan perbedaan untuk kami yang hari ini sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Di dalam Engkau, kami percaya di dalam Engkau ada spektakuler yang Engkau kerjakan buat kami. Walaupun saat ini kami berdiri di suatu keadaan yang tidak pasti, Tuhan. Tapi bersama-Mu kami akan banyak melihat mujizat. Berkati Indonesia, Tuhan. Berkati kota Lampung. Berkati kota Singapura yang hari ini ada orang-orang di Singapura juga ikut. Berkati Tuhan. Berkati juga yang datang juga dari Amerika, Kevi. Berkati Tuhan. Kami serahkan juga semuanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Makassar, hari juga ada di tempat ini. Berkati Tuhan Makassar. Berkati juga Pare-Pare, Tuhan. Kami percaya, kalau Makassar hari ini juga terima janji-Mu, Tuhan, begitu juga dengan Pare-Pare, Cik Silvi juga akan terima janji kemenangan datang daripada-Mu. Juga Lampung, Tuhan, berkati. Kami percaya orang-orang Lampung akan juga dimenangkan oleh Engkau. Bahkan ada janji yang terrealisasi, tertepati buat mereka. Berkati kota Singapura, Hana, Nila, Putri yang ada di Singapura hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka. Berkati kota NTT. Berkati Kejiapu juga. Karena juga dari NTT, Marlina dari NTT. Berkati mereka, Tuhan.
kami percaya, walaupun kami terbentang Tuhan, dari benua, dari manapun kami percaya, kami hanya tetap satu di tempat ini. Kami adalah anak-anak-Mu dalam satu wadah. Berkati Kak Kineta yang ada juga di kota Jakarta, Bekasi Tuhan, Bu Asih juga. Berkati mereka semuanya. Nila, Oma, juga Oma, berkati. Pakai Oma ini lebih dahsyat untuk melayani Kau, mengembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka semua. Kami percaya saat ini kami juga berkati Bapak Pendeta Pak Denny ini Tuhan, dengan setiap anugerah-Mu, kasih karunia-Nya, kasih karunia-Mu, kemanapun Pak Denny ini pergi Tuhan, untuk membawa kabar berita firman-Mu, Kau pelengkapi dengan pewahyuan datang daripada-Mu, berkatnya menjadi kebutuhannya, berkatnya menjadi kebutuhan untuk anak-anaknya, istrinya. Bahkan Kau pakai hamba-Mu Pak Denny ini luar biasa kemanapun dia pergi, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami menadahkan wajah kami memohon berkat yang datang daripada-Mu, berkat jasmani, rohani, yang terbaik datang daripada-Mu, sampai kedatangan-Mu kedua kali, berkat yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam Be Faithful. Sekali lagi, terima kasih Pak Denny untuk setiap firman-Nya. Kami percaya Tuhan memberkati juga Pak Denny dimanapun bersama keluarga, bersama anak-anak. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin dalam saat kita berdoa atau karena penyembahan roh firman yang terputus karena sinyal. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, sampai ketemu di hari Minggu jam 8. Kita akan ketemu lagi. Ya, nanti minggu depan sudah kembali seperti semula ya. Jadi, terima kasih untuk semuanya. Kita akan buka nanti lainnya sama jam 8 kurang 2 menit. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada dari sinyal. Terima kasih. Welcome home, Pak Vivo 1938. Welcome home dari Lampung. Welcome home, Pak. Welcome home di PD Faithful juga Bu Sri yang dari Singapura hari ini baru juga. Welcome home Bu Sri. Ini nggak kelihatan. Welcome home juga si Wawan juga. Welcome home dari Bekasi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama ya.